236, jadilah muridku dan buang air besar di kepala ketua sekte. Di tengah suara-suara yang mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Muda, perahu terbang itu akhirnya terbang ke langit. Gu Changge mengalihkan pandangannya dari rumah keluarga Gu tempat ia tinggal selama 20 tahun. Berdiri di kepala kapal terbang, dia membiarkan angin kencang bersiul melalui pakaiannya. Negara bagian tengah. Hatinya tak kuasa menahan rasa harap, setelah lama mendengar dari orang lain bahwa negara bagian tengah adalah tanah suci untuk berkultivasi, tujuan akhir bagi semua kultivator. Itu adalah jalan penting untuk menjadi manusia abadi. Sekarang, dia akhirnya akan menginjakkan kaki di Central State. Dibandingkan dengan antisipasinya, Gu Qianjun dan Gu Changming yang berdiri di belakangnya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegelisahan. Alasannya, mereka tidak memenuhi syarat untuk pergi ke Central State atau diterima di tanah suci. Namun sekarang, karena kalimat tunggal dari Tuan Muda, keduanya telah memperoleh pemuridan langsung dari seorang tetua tanah suci. Perjalanan ke negara bagian tengah ini, mereka harus berkultivasi dengan tekun dan tidak mengecewakan kerja keras Tuan Muda. Ramuan ini sudah cukup bagi lelaki tua ini untuk menyempurnakan dan mencoba menerobos ke alam raja sejati penyatuan bulan. Di gunung belakang keluarga Gu, tatapan Gu Haitang melintasi lautan awan yang luas, menyaksikan perahu terbang itu berangkat. Sebelum Gu Changge pergi, dia juga memberinya pil tulang akar. Sama seperti yang dia berikan kepada tetua Gu Kuang, harganya mencapai 1 juta poin atribut. Awalnya, dia hanya kekurangan tulang akar untuk menerobos ke alam raja sejati penyatuan bulan. Pil tulang akar yang diberikan Gu Changge sebelumnya telah meningkatkan tulang akarnya, memberinya kesempatan untuk menerobos ke alam raja sejati. Sekarang, melihat ramuan di tangannya, yang 10 kali lebih kuat, Gu Haitang merasa penuh percaya diri. Selama dia memurnikan ramuan itu, dia bisa berangkat ke negara bagian tengah dan mencoba menerobos ke alam raja sejati. Setelah terobosan berhasil, keluarga Gu dapat mempertimbangkan untuk mengambil alih kekuasaan di negara bagian tengah. Semoga perjalananmu lancar. Sudahlah, lebih baik kita doakan agar cicit kita bisa menunggangi angin dan memecah ombak. Gu Kuang meletakkan kendi anggurnya, menatap ke arah cicitnya pergi, matanya dengan bekas luka menakutkan dipenuhi dengan kebaikan. Sama seperti leluhur di pegunungan belakang, dia mengeluarkan ramuan yang diberikan cicitnya. Memutuskan untuk memurnikannya di keluarga Gu dan kemudian menuju kota Duanbei, mencoba menangkap beberapa binatang iblis untuk cicitnya, sehingga ia dapat mengisi kembali kekuatan asalnya saat dibutuhkan. Di atas kapal terbang, Gu Changge diam-diam memanggil panel di benaknya. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 1061. Pemahaman, 992. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian Kaisar Naga, teknik dingin surgawi, teknik Suan Huang langit dan bumi, teknik Ki ungu ke timur. Alam tak terbatas tahap awal 3/100. Keterampilan ilahi, sedikit. Bakat, transendensi, perlindungan, murid Tao, Fatian Xiangdi, nafas tersembunyi, api naga. Poin atribut, 3.720.000. 10 juta poin atribut yang diperoleh dari membunuh kelas 9 keluarga Wu kini telah berkurang menjadi hanya lebih dari 3 juta. Tapi itu seharusnya sudah cukup. Terlebih lagi, tidak butuh waktu lama bagi poin atribut yang dihabiskan ini untuk diubah menjadi tulang akar dan pemahamannya saat istrinya memurnikan alkimia. Perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 3 hari. Jika Tuan Muda lelah, Anda bisa beristirahat di kabin. Melihat sang Tuan Muda mengalihkan pandangannya dari luar kapal terbang, Sage Zhao melangkah maju dan membungkuk. Terima kasih, Senior Zhao. Gu Changge mengangguk sedikit, tersenyum saat berbicara. Merupakan keberuntungan bagi Sage Zhao untuk mengemudikan perahu terbang bagi Tuan Muda, kata Zhao dengan sungguh-sungguh. Saat ini, hanya mereka berdua di sisi Tuan Muda, begitu Tuan Muda tiba di Sekte Pedang, kesempatan untuk mengemudikan kapal terbang mungkin akan diperebutkan. Tentu saja, jika Tuan Muda merasa puas dengan pekerjaannya, tidak ada orang lain yang akan mendapat kehormatan itu. Gu Changge tidak berkata apa-apa lagi, bersiap memasuki kabin untuk memeriksa Yuan Yabai, Han-Han kecil, yang sangat pendiam hari ini. Biasanya dia sangat lincah saat menaiki kapal terbang. Lagi pula, dia suka terus-terusan menempel padanya, yang mana aneh sekali hari ini. Jian Chen dan Zhao Hai memanggil Gu Qianjun dan Gu Changming untuk mengingatkan mereka tentang tindakan pencegahan yang diperlukan di Sekte Pedang. Kehati-hatian yang diperlukan masih harus dipertahankan. Tapi Gu Changge tidak perlu tahu ini. Statusnya tidak mengharuskan dia untuk secara sengaja mematuhi aturan-aturan itu. Saat Gu Changge memasuki kabin, melalui layar, dia tidak hanya melihat Yuan Yabai tetapi juga sosok lain. Alisnya langsung berkerut, waspada dalam hatinya. Dia tidak tahu kapan orang ini muncul, dan bahkan kedua orang bijak, Jian Chen dan Zhao Hai, tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan sekarang, saat dia melihat sosok itu melalui layar dengan matanya sendiri, indera keilahiannya masih tidak dapat mendeteksinya. Itu pasti kekuatan besar dari alam raja sejati penyatuan bulan.
Saat ia melewati layar, Gu Changge kemudian melihat seorang lelaki tua berpenampilan seperti seorang dewa, mengenakan jubah Taois putih bersih, dengan riang menyerahkan buah roh kepada Yuan Yabai. Merasakan tatapannya, si tetua pun menoleh. Saat pandangan mata mereka bertemu, Gu Changge merasa seakan-akan ia tengah berhadapan dengan seorang dewa pedang Dao sejati, niat pedang yang tersirat dari pihak lain membuatnya merasa tak berdaya, seakan-akan terjatuh ke dalam kehampaan. Bertemu dengan senior dari Sekte Pedang. Bolehkah saya tahu bagaimana senior ingin dipanggil? Namun Gu Changge tidak bersikap seperti budak ataupun sombong, dia hanya membungkuk sambil menangkupkan kedua tangannya. Dia sudah menebak secara kasar identitas orang lainnya. Jelas merupakan kekuatan besar alam raja dari Sekte Pedang, mungkin dikirim untuk melindunginya secara diam-diam sejak insiden di luar kota Duanbei. Sekarang dia hendak kembali ke Sekte Pedang, dia tidak bersembunyi lagi. Ketenangan pemuda itu memang patut dipuji. Namaku Ye King, dikenal dunia sebagai Dewa Pedang King Lian. Ketenangan Gu Changge mendapatkan apresiasinya, memang layak mendapatkan bakat tubuh suci. Menghadapinya tanpa rasa gugup. Namun, hal ini juga membuatnya lega, integritas seperti ini dari anak muda, jika dia dengan bodohnya memaksakan dirinya sebelumnya. Itu akan menjadi bumerang. Pedang abadi. Gu Changge sedikit terkejut dan berbicara dengan santai. Secara umum, di atas kelas 9, kebanyakan dari mereka akan menyebut diri mereka sebagai orang bijak dan raja sejati, namun senior ini dengan lugas mengklaim dirinya sebagai seorang abadi. Kamu menebaknya dengan benar, aku. Ye King mengira lawannya sudah menebak identitasnya sebagai salah satu kekuatan besar tingkat atas di alam abadi tanah, dan dia pun tertawa dengan agak arogan. Namun Gu Changge memotongnya, maaf, junior ini tiba-tiba teringat istriku juga suka mengaku sebagai dewa pedang. Saya benar-benar tidak menebak apapun. Senior jangan salah paham. Kata-kata ini benar-benar mencekik Ye King, seolah-olah tenggorokannya tercekat. Wajahnya tanpa sadar berkedut dua kali. Anak ini melakukannya dengan sengaja, kan? Dia pernah mendengar tentang istri itu, seorang junior dari keluarga Dongfang yang bahkan belum menjadi pemegang kursi orang suci Sekte Pedang. Pedang abadi yang diklaimnya sendiri tidak mungkin memiliki arti yang sama dengan miliknya. Dia bermimpi menjadi pedang abadi, tetapi dia adalah pedang abadi sejati. Hanya selangkah lagi dari alam abadi yang sesungguhnya. Nak, kau membawa banyak masalah. Jika kamu sampai di Central State, kamu pasti akan menarik perhatian. Ye King menyesuaikan emosinya dan menatapnya dalam-dalam saat dia berbicara. Sekarang mereka berdua sudah dekat, dia bahkan bisa melihat dengan jelas kitab suci Tao di tulang-tulangnya. Sungguh misteri yang mendalam, bukan dari dunia ini. Bahkan dia, seorang dewa abadi tanah yang memiliki kekuatan besar, agak terpesona sejenak. Dia bahkan tidak bisa menahan keinginan untuk mulai memahami. Masalah, apakah kamu berbicara tentang keluarga Wu di negara bagian tengah, atau sekte kenaikan abadi? Jika ini tentang keluarga Wu, mereka tidak perlu datang mencarinya. Aku akan mencarinya sendiri. Jika itu sekte kenaikan abadi, aku yakin para pendahulu dari sekte pedang tidak akan hanya berdiri dan menonton, kan? Gu Changge berbicara sambil berjalan mendekati Yuan Yabai, membiarkannya bersandar di kakinya. Saat itulah dia sempat melirik buah roh yang baru saja diterimanya. Melihatnya, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru melihat betapa mewahnya, begitu saja menjadi material surgawi dan harta karun bumi tingkat surga. Satu buah roh ini saja mungkin cukup untuk ditukar dengan pil pembentuk jiwa, yang pernah sangat ia cari. Akan tetapi, bagi dirinya saat ini, hal itu bukanlah sesuatu yang berarti. Selama dia mau, dia bisa mengonsumsi buah roh tingkat surga dalam jumlah tak terbatas. Keluarga Wu. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku bahkan tidak akan ingat bahwa seranganmu baru-baru ini ada hubungannya dengan keluarga Wu. Adapun sekte kenaikan abadi, mereka tentu saja tidak bisa datang ke sekte pedang sesuka hati mereka. Tapi masalahmu yang sebenarnya, terletak pada tulang akarmu, nak. Kitab suci Tao yang terwujud di tulang akar, sebuah tontonan yang belum pernah terdengar. Begitu kau tiba di negara bagian tengah, fosil-fosil tua di alam abadi tanah itu hampir tidak akan bisa diam. Dengan bakat tubuh suci, sekte pedang tentu saja tidak akan menyakitimu, tetapi sulit untuk menjamin bahwa dewa tanah lainnya tidak akan menyimpan ide-ide jahat. Sejauh yang aku tahu, ada fosil tua di sekte kenaikan abadi, masa hidupnya tidak banyak, dan dia tidak percaya diri untuk melampaui kesengsaraan untuk menjadi manusia abadi, dia bahkan pernah berpikir untuk merebut tubuh bakat tubuh Tao itu di sekte kenaikan abadi. Sayangnya, bakat tubuh Tao dari sekte kenaikan abadi jatuh di luar sebelum dia bergerak. Untungnya dia tidak berhasil. Jika dia tahu tentang bakat tubuh suci yang muncul di negara bagian tengah, nak, apakah menurutmu dia tidak akan menyia-nyiakan biaya apapun untuk mendapatkan tubuhmu? Mungkin karena dia biasanya tidak berbicara dengan orang lain, Ye King menjadi sangat terbuka, membagikan banyak detail, terutama tentang masalah alam tanah abadi yang biasanya tidak dibicarakan orang. Ini mengungkap kekurangan orang lain. Petik 2. Sudah dapat diduga, setelah mendengarkannya, Gu Changge mengerutkan kening dan terdiam.
Dia tidak menyangka senior di depannya, bisa melihat teknik rahasia penyembunyian ilahinya dan mengetahui tulang akarnya yang sebenarnya. Karena senior bisa melihat kalau aku memiliki bakat tubuh suci. Apakah senior tidak ingin mengambil tubuh ini untuk dirinya sendiri? Setelah beberapa lama, Gu Changge bertanya dengan tenang. Pertanyaan ini sebenarnya membuat Ye King sedikit terkejut. Dia lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, merebut tubuh bukanlah hal yang mudah, ditambah lagi, jiwa ilahi anakmu sudah sebanding dengan seorang petapa setengah langkah. Aku juga punya peluang yang tidak sepenuhnya sia-sia untuk naik menjadi manusia abadi, jadi mengapa harus meninggalkan level alamku saat ini dan mengambil risiko merebut tubuhmu? Orang itu hanya putus asa karena masa hidupnya hampir habis, kalau tidak, dia harus menghadapi kesengsaraan secara paksa. Gu Changge tidak tergesa-gesa dan terus bertanya, dengan ini, Sekte Pedang seharusnya melindungiku dengan baik. Lalu, mengapa senior dengan sengaja mengangkat masalah ini? Apa maksudmu? Ahem, asal kamu mau menerimaku sebagai gurumu. Aku akan menerimamu sebagai murid pintu tertutup, memastikan tidak ada seorang pun di negara bagian tengah yang berani menyentuhmu. Jika orang dari Sekte Kenaikan Abadi itu ingin merebut tubuhmu, aku akan membunuhnya untukmu. Ye King terbatuk dan mengungkapkan pikirannya secara lugas. Alam abadi tanah, membunuh seperti yang kau katakan. Gu Changge mengangkat alisnya. Hehe, itu bukan bualan kosong dariku. Dari semua orang tua abadi yang sekarang berada di Central State, berapa banyak yang bisa hidup tanpa beban sepertiku? Mereka semua sedang bermeditasi tertutup, atau masa hidup mereka semakin berkurang. Aku katakan aku bisa membunuh, dan aku bisa membunuh, asalkan kau bersedia masuk di bawah pengawasanku, setidaknya sampai aku naik, aku akan menjagamu tetap aman. Ye King sangat percaya diri, dalam aspek ini, dia benar-benar tidak membual. Di negara bagian tengah, termasuk kekuatan besar alam abadi tanah, ada hampir 20 yang dikenal publik, tetapi sesungguhnya, sebagian besar dari mereka telah memasuki meditasi pintu tertutup. Kecuali jika itu adalah momen hidup dan mati, atau ketika masa hidup mereka mendekati akhir dan mereka harus menghadapi kesengsaraan sebagai pilihan terakhir, mereka tidak akan meninggalkan meditasinya dengan enteng. Hanya Ye King, yang masih memiliki banyak masa hidup, bahkan belum mempertimbangkan untuk memasuki meditasi tertutup. Namun, dia hanya menceritakan setengahnya. Yang tidak dia katakan adalah, mereka yang memiliki bakat lebih baik lagi. Dia sebenarnya telah naik melalui kultivasi, jadi situasinya hanya sedang-sedang saja. Meski begitu, dia tetap salah satu yang terkuat di dunia ini dan termasuk di antara mereka yang memiliki umur yang panjang. Di Central State, namanya memiliki bobot yang signifikan. Oh, Gu Changge mengangguk sambil berpikir. Oh, setelah semua yang dikatakannya, yang bisa diucapkan anak ini hanyalah sebuah, oh. Ye King tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya, dan mendesak lebih jauh, jadi, apakah kau bersedia menjadikanku sebagai tuanmu? Seorang master tanah abadi dengan umur yang panjang, iya. Jika kau menerimaku sebagai gurumu, kau bahkan bisa mengotori kepala master Sekte Pedang Wu Hen di Sekte Pedang. Kamu bahkan tidak memerlukan Saint Peak, kamu bisa langsung berkultivasi di tanah terlarang di wilayahku. Efeknya bisa beberapa kali lebih baik daripada di First Saint Sun Peak. Dia banyak bicara, tapi Gu Changge tetap bergeming. Sebaliknya, dia menyentuh hidungnya dan secara naluriah bergumam, kedengarannya tidak menarik. Apa? Ye King tercengang. Yang lain memohon untuk diajari olehnya, namun dia tidak bersemangat. Bahkan tubuh pedang bawaan saat ini dari Sekte Pedang, orang itu dari puncak putra suci pertama. Hanya mendapat kesempatan untuk meminta bimbingannya sekali setiap 10 tahun, untuk menyelesaikan beberapa pertanyaan tentang kultivasi. Sebelumnya, Master Sekte Pedang Wu Hen pernah memberitahunya tentang tubuh Dao ekstrim yang ingin bergabung dengan Sekte Pedang dan memintanya untuk menjadikan mereka sebagai murid, tetapi dia menolaknya. Tapi sekarang, dia telah aktif menunjukkan dirinya, mengungkapkan identitas dan kekuatannya, dan pihak lain masih tidak bersemangat untuk menjadi muridnya. Lalu apa yang kamu inginkan? Sebutkan saja, apapun di Central State, saya bisa mewujudkannya untuk Anda. Keluarga Wu itu, begitu kita sampai di negara bagian tengah, aku akan menamparkan mereka untukmu. Dan naga kecil ini, masalah apapun yang dihadapinya, akan kutangani untukmu. Aku bisa mengunjungi laut tak berujung dan membawa ibunya kembali. Harta karun ajaib, ramuan, teknik kultivasi, keterampilan ilahi, apa yang kurang darimu? Ye King mengerutkan kening dan membiarkan dia dengan berani menyatakan keinginannya, apapun yang tersedia di negara bagian tengah, berada dalam kemampuannya untuk diperoleh. Ibu, Yuan Yabai berseri-seri saat mendengar kabar bahwa dia bisa menemukan ibunya, wajahnya dipenuhi dengan antisipasi saat dia menatap Tuan Jun. Namun Gu Changge tetap merenung tanpa menjawab. Jelas, tawaran ini tidak cukup. Namun Ye King merasa dia telah menjanjikan semua yang bisa dijanjikannya. Surga kultivasi terbaik, pilihannya adalah harta ajaib, ramuan, teknik kultivasi, keterampilan ilahi. Apalagi yang mungkin ada? Mungkinkah anak ini benar-benar tidak menginginkan apapun, bahwa dia adalah orang suci sejati?
Tiba-tiba, dia melihat anak klan naga memegang buah roh, wajahnya penuh harapan dan kecemasan. Lalu, dia pun menyadarinya. Aku dengar Lembah Wan Hua punya seorang gadis yang lahir dengan tulang menawan. Pada waktunya, saya dapat membantu Anda mencarikan jodoh, tidak masalah. Gadis ini, tes-tes, pasti akan memikat matamu. Ye King langsung tertawa kecil dan berkata, meskipun dia belum bertemu dengan gadis dari Lembah Wan Hua, dengan tulang menawan, dia pasti luar biasa. Tapi sejujurnya, sebelum Secret Body, apa itu Charming Bond? Itu bukan apa-apa. Kalau mereka menjadi pasangan Tao, pastilah gadis dari Charming Bond yang mencoba meraih yang lebih tinggi. Batuk, janji-janji senior itu sungguh tidak sesuai dengan saya. Jadi, Gu Changge tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerakkan mulutnya. Apakah dia benar-benar orang seperti itu? Alasan utamanya tidak menjadi murid adalah karena ia merasa hal itu tidak perlu. Sebuah dukungan. Sekte Pedang sudah menjadi pendukungnya di negara bagian tengah. Lapisan hubungan yang lain, apalagi yang bisa dilakukannya. Itu hanya akan membuatnya lebih mudah untuk mengungkap beberapa rahasia dan kartu trufnya sendiri. Saat berada di Sekte Pedang, dia lebih suka menantang puncak suci dan diam-diam, bersembunyi dan naik level. Ketika saatnya tiba untuk tampil menonjol, dia akan tampil menonjol. Dasar bocah, mengapa kamu tidak terpengaruh sama sekali? Tahukah kamu, begitu kamu berada di Central State, kamu akan mendapatkan keberuntungan besar. Siapa yang tidak akan tergerak? Bahkan ramuan ini yang dapat meningkatkan kualitas tulang akar, aku pun terharu. Hanya wajah lamaku yang menahanku. Jika itu orang lain, mereka mungkin telah menekanmu secara langsung, memaksa dan menggodamu, atau bahkan melakukan pencarian jiwa. 1 sendok sebelum tidur, turunkan 16 kg hanya dalam 2 minggu. Penglihatan kembali sempurna dalam 9 hari. Resep kuno. Jika aku bukan pendukungmu, bisakah kau benar-benar aman di negara bagian tengah, bisakah kau benar-benar berkultivasi dengan damai? Itu terlalu naif. Melihatnya di ambang penolakan, Ye King tidak berpura-pura lagi. Dia mengungkapkan bahwa dia tahu tentang kemampuannya untuk memiliki eliksir peningkat root bond. Seperti yang diduga, setelah mendengar ini, ekspresi Gu Changge langsung berubah. Karena senior tahu ini, mengapa tidak memaksa dan menggoda seperti yang kamu katakan, atau melakukan pencarian jiwa? Gu Changge menatapnya dengan tenang dan bertanya balik. Karena saya masih menghargai reputasi saya. Karena kamu sudah bergabung dengan Sekte Pedang dan menjadi murid Sekte Pedang, aku tidak akan mendekatimu. Tetapi itu dengan syarat umurku yang panjang, bahkan tanpa dirimu, aku masih punya waktu setidaknya 10.000 tahun lagi. Saya tidak terburu-buru, bahkan jika saya tergerak, tidak perlu terburu-buru. Tapi orang tua lainnya mungkin tidak mau menunggu seperti saya. Ye King mencibirkan bibirnya dengan jijik. Dia pernah tersentuh sebelumnya, tetapi dia tidak mau bertindak seperti itu. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk tua yang menyendiri itu, kesempatannya untuk naik menjadi manusia abadi di masa depan masih sangat besar. Dan seperti yang dikatakannya, seorang monster tua di alam abadi tanah yang tidak banyak umur tersisa, mengapa mereka melewatkan kesempatan seperti itu? Apakah mereka masih peduli dengan reputasi mereka? Dalam menghadapi hidup dan mati, tak ada hal lain yang penting. Setelah mendengar kata-katanya, kali ini Gu Changge benar-benar terdiam. Sepertinya, orang senior ini memiliki beberapa poin yang valid. Tentu saja, karena kamu sudah bergabung dengan Sekte Pedang, sudah sepantasnya aku tidak mengabaikanmu. Tetapi, kamu harus mengerti, identitas seorang murid Sekte Pedang dan murid tertutupku diperlakukan secara berbeda. Aku akan membunuh seorang dewa tanah demi murid tertutupku, bahkan jika itu akan mengakibatkan kehancuran bersama. Tapi aku tidak akan mencabik-cabik wajahku sepenuhnya dengan dewa tanah lainnya demi seorang pengikut Sekte Pedang sampai tidak bisa kembali lagi. Kamu harus mengerti itu. Melihatnya terdiam, Ye King menyadari kesempatan telah tiba dan terus berbicara. Bab 237, tiba di Sekte Pedang, metode penyambutan yang menarik. Dalam benak Gu Changge, dia memikirkan kata-kata yang baru saja diucapkannya. Setelah terdiam sejenak, dia tidak lagi merasa bimbang. Dia telah mengambil keputusan. Dia segera berdiri dan membungkuk hormat sambil menangkupkan kedua tangannya, Gu Changge, aku ingin menjadi muridmu. Tapi aku punya beberapa permintaan kecil. Mendengar ini, Ye King hanya menyeringai. Dengan lambaian tangannya, dia berkata, silakan mengajukan permintaan. Jika aku tidak dapat memenuhinya, maka itu hanya membuktikan ketidakmampuanku. Kamu tidak perlu menjadi muridku. Bahan-bahan surgawi dan harta duniawi, teknik kultivasi kekuatan ilahi, ramuan, dan harta ajaib, dia bisa menjanjikan semuanya. Atau bahkan menawarkan bantuan, itu juga tidak masalah. Selama dia tidak memintanya membunuh dewa tanah sejak awal, maka hal itu bisa diatur. Pemuda ini tidak pernah menyinggung kekuatan alam abadi tanah manapun, jadi wajar saja jika dia tidak akan mengajukan permintaan seperti itu. Saya secara alami tidak suka berlutut, jadi, Gu Changge ternyata tidak menginginkan material surgawi dan harta duniawi itu, sebaliknya, dia tersenyum tipis dan membiarkan kalimatnya setengah selesai. Ritual-ritual yang merepotkan, bisa dihindari.
Ye King tidak menunjukkan keraguan sedikit pun, karena permintaan sekecil itu bukanlah apa-apa. Di samping itu, hubungan antara guru dan murid ini pada hakikat bersifat transaksional. Yang diinginkannya adalah eliksir yang dapat meningkatkan tulang akarnya. Hal ini tidak disembunyikannya, karena sebelumnya dia telah mengisyaratkan bahwa dia mempunyai ramuan tersebut, dan dia yakin dengan kecerdasan anak itu, dia akan mengerti perkataannya. Karena kebutuhan keduanya sudah terpenuhi, maka mengabaikan ritual duniawi pun bukan masalah. Setelah berkata demikian, dia menunggu cukup lama, namun Gu Changge tidak meneruskan ucapannya. Dengan alis terangkat karena bingung, dia bertanya, ada lagi. Hanya itu, Gu Changge menegakkan tubuhnya dan berbicara dengan lembut. Hanya itu saja. Jawaban ini mengejutkan Ye King. Dia setidaknya menginginkan beberapa keuntungan. Apakah hanya dengan tidak melakukan ritual duniawi saja sudah cukup? Untuk sesaat, dia bahkan merasa agak tidak nyaman, seolah-olah dia telah mengambil keuntungan besar. Kalian, benar-benar menarik. Baiklah, karena kamu tidak punya permintaan khusus lainnya, semua yang aku tawarkan sebelumnya masih berlaku. Apapun yang Anda butuhkan, saya akan menyediakannya sesuai janji. Ye King melambaikan tangannya, tidak ingin menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan. Terima kasih banyak, guru. Jika ada ramuan cadangan di masa depan, murid itu pasti akan memberikannya kepada guru. Tapi sekarang, saya benar-benar kekurangan persediaan. Gu Changge membungkuk dan tidak berencana menyembunyikan apapun. Jika sudah terlihat, mengapa berpura-pura? Hehe, bagus sekali. Saya masih punya umur lebih dari 10.000 tahun lagi, saya bisa menunggu. Ye King menggelengkan kepalanya dan terkekeh, dia menyukai karakter yang terus terang ini. Itu menyelamatkannya dari kesulitan berbelit-belit, membuatnya tampak seolah-olah dia, seorang master kekuatan besar alam abadi, diam-diam sedang bersekongkol melawan harta milik muridnya. Berlutut saja tidak apa-apa, tapi secangkir teh masih dibutuhkan, kata Ye King sambil sedikit duduk dan menatap pemuda di depannya. Tentu saja, silakan, guru. Gu Changge dengan ramah menuangkan secangkir teh dari teko di dekatnya dan menawarkannya dengan kedua tangan dengan hormat. Baiklah, mulai hari ini, kau adalah muridku yang tertutup, Ye King. Di Central State, jika kau menemui masalah, sebutkan saja nama majikanmu, dan kau akan mendapatkan kedamaian. Ye King mengambil cangkir teh, meniupnya, dan menyeruputnya pelan sebelum meletakkannya di atas meja. Beranikah saya bertanya, guru, ada berapa banyak saudara laki-laki dan perempuan yang lebih senior di atas saya? Gu Changge cepat beradaptasi dengan peran barunya, bertanya tanpa rasa tidak nyaman. Sebaliknya, ia agak penasaran untuk mengetahui berapa sebenarnya jumlah murid yang dimiliki guru barunya itu. Kalau ada beberapa saudara laki-laki dan perempuan senior di atasnya, bukankah itu berarti dukungan yang besar, sehingga akan jauh lebih mudah baginya di Central State? Di atasmu, hanya ada satu kakak perempuan. Ye King mengangkat satu jarinya. Kakak senior itu sekarang, Gu Changge, mendengar hanya ada satu, tidak dapat menahan rasa kecewa, namun dia tetap bertanya. Mati, Ye King berkata tanpa emosi. Hah, bukankah kau bilang hanya menyebutkan namamu di Central State sudah cukup? Gu Changge mengernyitkan bibirnya, merasa agak tertipu. Saat itu, aku baru saja mencapai alam pemusnahan kelas 9. Ini semua adalah masalah dari 2325 tahun yang lalu. Namun, seluruh keluarganya, termasuk semua saudara dan teman-temannya, kemudian saya musnahkan sepenuhnya, saya hancurkan otot-otot mereka dan saya ambil tulang-tulangnya hingga bersih. Bahkan saat itu, aku diberi nama pedang darah penggarap iblis di negara bagian tengah. Cukup, jangan bicarakan ini lagi, ini semua sudah berlalu. Ye King berbicara dengan ekspresi wajah yang tidak berubah. Meski terdengar ringan dan sederhana. Namun Gu Changge mengangguk pelan, tampaknya guru sementara ini sungguh menghargai murid-muridnya. Bahkan setelah sekian lama, dan bahkan mengingat berapa tahun telah berlalu, hal itu jelas memberikan dampak yang signifikan padanya. Jika dia bisa memperlakukan mantan kakak senior seperti itu, janji yang dibuat kepadanya baru-baru ini seharusnya juga menjadi kenyataan. Kita tinggalkan masalah lain sampai kita sampai di Sekte Pedang. Melihat percakapan itu telah memunculkan masa lalunya yang menyedihkan, Ye King tidak ingin melanjutkannya, dan dengan sebuah suara, sosoknya menghilang. Di dalam kabin, hanya Gu Changge dan Yuan Yabai yang tersisa. Tuan suami tuan, apakah dia benar-benar akan membantu Yabai menemukan ibu? Yuan Yabai meletakkan buah roh di tangannya, menarik lengan baju tuan suami dengan tatapan penuh harap. Ya, bukankah kamu mendengar semuanya tadi? Sekarang kamu bisa tenang, kan? Gu Changge mengangkat tangannya dan mengusap lembut kepalanya sambil terkekeh. Itu hebat. Suamiku adalah yang terbaik. Yuan Yabai tiba-tiba melompat ke arah tuan suami dengan kegirangan, matanya sedikit merah. Meskipun sekarang aman berada di sisi tuan suami, dan tak seorang pun dapat membawanya pergi. Keselamatan ibunya selalu menjadi beban di hatinya. Sekarang, dengan janji gurunya, ibunya pasti akan selamat. Gu Changge melihat keluar kabin, termasuk Jian Chen dan dua orang bijak, tidak ada yang menyadari percakapan mereka sebelumnya.
Meskipun belum menyiapkan isolation array sekarang. Memang, itu pastilah kekuatan besar alam abadi tanah yang metodenya tak terduga. Negara bagian tengah Sekte Pedang. Pada hari ini, semua tetua alam bijak sekte yang sedang menganggur berkumpul di gerbang gunung. Pemandangan itu membuat para murid yang bertugas di gerbang agak bingung. Apa yang terjadi hari ini? Apakah kita akan kedatangan tamu terhormat? Bagaimana mungkin para tetua semuanya datang sendiri? Kudengar bahwa seorang jenius dari wilayah utara, yang memiliki tubuh Dao ekstrim, diperkirakan akan tiba di Sekte Pedang kita hari ini. Apakah kau berbicara tentang orang yang belum tiba di negara bagian tengah tetapi sudah dijanjikan perawatan dari puncak putra suci pertama, untuk menerima bimbingan dari tetua tertinggi? Siapa lagi yang bisa jadi? Cek, orang itu bahkan belum mencapai negara bagian pusat, dan dia sudah membujuk dewa pedang kecil dari keluarga Dongfang ke tangannya, belum lagi menerima penghormatan tinggi dari sekte. Betapa menakjubkannya dia hingga bisa mencapai prestasi seperti itu. Banyak pengikut Sekte Pedang yang menyadari keributan itu, karena tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan, juga berkumpul di sekitar gerbang gunung karena penasaran. Mereka ingin melihat sendiri betapa menakjubkannya Santo pewaris ini sebenarnya. Bahkan beberapa Sein Peaks telah menerima berita tersebut. Aku ingin tahu puncak Sein mana yang akan dipilih oleh saudara muda ini untuk ditantang terlebih dahulu setelah tiba di Sekte Pedang. Puncak ke-9. Tidak mungkin, dengan ketenarannya saat ini, puncak ke-9 tidaklah cukup. Tapi kalau dipikir-pikir, dia pasti tidak akan berani menantang puncak keempatku. Su Qiufeng juga mendengar desas-desus itu. Sebagai master puncak putra suci keempat, dia cukup penasaran dan ingin melihatnya sendiri. Tetapi mengingat statusnya, tidaklah pantas baginya untuk memperlihatkan dirinya. Bagaimanapun, dia adalah putra suci keempat, sekarang berada di alam pemusnahan tingkat ke-9. Tidaklah pantas baginya untuk bergabung dengan orang banyak dan merendahkan martabatnya. Akan tetapi, dia masih menanti Sein Peak mana yang akan ditantang oleh saudara muda ini. Apakah kamu tidak akan melihat tubuh Dao ekstrim ini? Sekarang di Sekte Pedang, ada beberapa murid yang membandingkannya denganmu. Mereka bilang dia bermaksud memecahkan semua rekormu sebelumnya. Di puncak putra suci pertama, di mana energi spiritual begitu kaya sehingga kabut roh menyelimutinya, bahkan sebuah kolam kecil telah mengumpulkan hampir setengah kolam cairan spiritual. Seorang penguasa tertinggi kehormatan dari alam raja sejati, terkekeh dan berkata kepada lelaki berbaju putih. Tidak tertarik. Pada saat dia berhasil mencapai alam raja sejati milikku saat ini, aku pasti sudah naik menjadi manusia abadi. Lelaki berpakaian putih itu duduk bersila, bahkan tidak membuka matanya saat mengucapkan kata-kata itu, dengan pola pedang di alisnya yang tampak luar biasa. Tubuhnya memancarkan aura alam raja sejati. Meskipun dia adalah pewaris suci, alamnya tidak lebih buruk dari Master Sekte Pedang. Perawatan yang diberikannya juga merupakan yang tertinggi di dalam Sekte Pedang saat ini, sumber daya digunakan tanpa henti. Begitu dia berhasil mencapai alam abadi tanah, dia secara alami dapat menyingkirkan gelar pewaris suci. Adapun tubuh Dao ekstrim itu, jika bakatnya lebih kuat dari bakatnya sendiri, apa hubungannya dengan dirinya? Perbedaan di alam terlalu besar. Keduanya tidak mungkin berselisih dalam era yang sama, jadi wajar saja jika dia tidak tertarik dengan si jenius dari domain utara. Selama orang itu tidak dengan bodohnya memprovokasi dia dan menimbulkan masalah untuk dirinya sendiri, dia tidak akan peduli untuk meliriknya dua kali. Hehe, itu juga benar, jawab sang tertinggi kehormatan sambil tersenyum ringan. Meskipun dia masih disebut sebagai pewaris suci di puncak putra suci pertama ini, kekuatannya sudah setara dengan banyak tertinggi kehormatan, dan faktanya, kekuatannya dapat dianggap lebih kuat daripada sebagian besar di alam raja sejati. Di Sekte Pedang, satu-satunya orang yang bisa membuatnya patuh adalah tetua tertinggi alam abadi tanah yang sesungguhnya. Di luar mereka, bahkan Master Sekte tidak dapat memerintahnya sedikit pun. Dia dapat memilih apakah akan melakukan tugas atau tidak. Jika dia tidak ingin melakukannya, Sekte akan mendukung kultivasinya. Menjelang siang, ratusan murid telah berkumpul di depan gerbang gunung, para pengikut alam gerbang surgawi tingkat atas merupakan murid langsung alam gerbang surgawi tingkat 8. Para pengikut alam rendah sedikitnya adalah murid terdaftar alam reruntuhan kelas 5. Mereka bahkan menyadari bahwa di samping tetua alam Sage, tampaknya ada dua dewa kehormatan alam raja sejati di atas sana, yang juga menunggu dengan tenang. Semua orang ini menunggu kebanggaan domain utara. Kedua supremes kehormatan itu mungkin mempertimbangkan untuk menerima murid. Dengan tubuh Dao ekstrim, menerima orang seperti itu sebagai murid pasti akan mengarah pada kebesaran. Namun, jika seorang tetua tertinggi menunjukkan minat, mereka tentu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Sebelumnya, telah beredar berita bahwa Master Sekte pergi ke gunung belakang, tetapi tetua tertinggi tidak menyetujuinya, dan tidak diketahui apakah keputusannya telah berubah. Tiba-tiba, dua penguasa tertinggi kehormatan alam raja sejati, yang tengah mengobrol dan tertawa, secara bersamaan mengalihkan pandangan mereka ke arah gerbang gunung. Sesaat kemudian, para tetua alam Sage itu pun menghentikan pembicaraan mereka, sambil melemparkan pandangan penasaran dan penuh harap.
Mereka juga ingin melihat apakah sang pewaris suci, yang telah dijanjikan begitu banyak keuntungan, benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Aku penasaran apakah ini bisa memecahkan rekor yang dibuat oleh saudara Lucian sebelumnya. Tubuh Dao ekstrim, tubuh pedang bawaan, mana yang lebih kuat? Sepertinya dia sudah tiba. Ketika banyak murid berspekulasi dan melihat para sesepuh tenang, mereka segera terdiam dan berbalik melihat keluar gerbang gunung. Tak lama kemudian, mereka melihat sebuah perahu terbang yang membawa bendera Sekte Pedang perlahan mendekati gerbang. Dengan arah yang diaktifkan, mereka hanya dapat melihat sosok yang berdiri di depan, wajah mereka kabur. Pada saat ini, di atas kapal terbang, Gu Changming mencondongkan tubuhnya ke tepi jurang, berseru tiada henti. Dia belum pernah melihat sekte yang begitu megahnya. Sejak memasuki Central State, dia terus melihat sekelilingnya dan dapat merasakan melimpahnya energi spiritual. Sekarang, saat memasuki gerbang gunung Sekte Pedang, energi spiritualnya bahkan lebih padat. Melihat gunung-gunung abadi yang menembus angkasa dan diselimuti kabut roh, bahkan berbagai macam niat pedang yang abadi di antara langit dan bumi, Gu Changming benar-benar tercengang. Dibandingkan dengannya, Gu Qianjun terlihat jauh lebih tenang, meskipun matanya berkedip karena tertarik, dia berdiri dengan tenang di belakang tuan muda tanpa kegembiraan yang berlebihan. Ini adalah tanah suci. Benar, karena perkataan itu tidak salah. Gu Changge dengan santai menyapukan tangannya melalui kabut roh yang mengambang di samping perahu terbang. Konsentrasi energi spiritual di sini begitu kaya sehingga bahkan awan pun jenuh dengannya, berubah menjadi kabut roh. Tak heran jika para penggarap dari negara bagian tengah memandang rendah 4 domain yang miskin itu dan, kendati ada begitu banyak kekuatan besar yang hadir di negara bagian tengah selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah bercita-cita untuk merebut 4 domain itu. Dibandingkan dengan negara bagian pusat, 4 domain sungguh tertinggal jauh. Di sini, energi spiritual alam begitu melimpah, dia bahkan bisa merasakan bahwa hukum surgawi tampak lebih lengkap. Tampaknya bukan hanya peluang untuk terjadinya kebetulan saja tetapi juga kelahiran material surgawi dan harta duniawi jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan 4 domain. Mengapa repot-repot menduduki tanah tandus di 4 domain? Gu Changge mengangkat matanya untuk melihat pegunungan di dalam gerbang gunung Sekte Pedang. Paviliun dan istana berdiri megah, berkilauan dengan kemegahannya. Kehadiran makhluk-makhluk kuat itu tak ada habisnya, hanya dengan penginderaan yang samar, dia mendeteksi sedikitnya 100 aura para kultivator di atas alam gerbang surgawi tingkat 8. Di wilayah utara, mereka yang berada di alam gerbang surgawi tingkat 8 dianggap sebagai kekuatan terkuat yang diketahui, namun di tanah suci, mereka sangat banyak jumlahnya. Dan ini hanyalah hal-hal yang samar-samar dia rasakan. Tuan muda, kami sudah sampai. Resi Zhao menghentikan perahu terbang di luar gerbang gunung dan berkata sambil melipat tangan. Di dalam sekte tersebut terdapat banyak arai dan arai perlindungan gunung, sehingga mustahil bagi kapal terbang untuk masuk. Untuk menghindari gangguan pada arai, dia lebih suka terbang langsung ke aula utama, sehingga tuan muda tidak perlu repot-repot bergerak. Lalu bagaimana prosedurnya? Gu Changge mengangguk sedikit dan bertanya dengan santai. Master sekte sudah memberi instruksi pada kita untuk langsung menuju aula utama. Jian Chen berkata sambil membungkuk sedikit. Saat mereka berbicara, Sage Zhao telah membubarkan lapisan penghalang arai yang mengelilingi perahu terbang. Akhirnya, semua orang menjadi sasaran tatapan para murid. Gu Changge merasa acuh tak acuh, dan sebaliknya, dia dengan santai melihat sekelilingnya. Sekte pedang ini memang layak menjadi tanah suci, alam terendah yang dilihatnya adalah alam reruntuhan kelas 5. Bahkan sebagian besar murid berada di kelas 6 atau 7. Di wilayah utara, mereka setara dengan seorang diaken, tetapi di tempat seperti Sekte Pedang, wilayah seperti itu kemungkinan hanya akan membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi murid luar, bahkan tidak dijamin menjadi murid sekte dalam. Selain itu, dia juga menyadari beberapa tetua di alam Sage Tengah mengamatinya. Meskipun demikian, ia tidak merasakan demam panggung sedikit pun. Identitasnya sendiri bukanlah identitas yang rendah. Seorang pewaris suci. Tidak, murid langsung tertutup dari tetua tertinggi. Hanya saja, tuan nominalnya tidak terlihat di manapun. Apakah ini tanah suci? Semua orang di sini jauh lebih kuat dariku, jika bukan karena sepupuku, aku tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk datang ke tanah suci kultivasi seperti itu dalam hidupku. Gu Changming, sangat berbeda dengan sepupunya, merasakan tatapan tajam itu dan tanpa sadar mengecilkan lehernya. Dia baru saja mencapai kesempurnaan di alam Laut Qi. Alam kelas 3 di sini bahkan tak layak menyapu lantai di Sekte Pedang. Bahkan pekerja tugas lain-lain dari Sekte Pedang kemungkinan besar memiliki alam yang lebih tinggi daripada dirinya. Sebaliknya, Gu Qianjun penuh dengan semangat juang. Sebagai seorang rilem pemurnian kekosongan kelas 6, dia dianggap memiliki bakat yang lumayan, dan dia membalas tatapan semua orang tanpa gentar. Berdiri diam di belakang Tuan Muda. Tuan Muda, tolong. Jian Chen dan Zhao Hai keduanya membuat gerakan mengundang. Si tua buta, yang menggunakan indera ketuhanannya untuk menyaksikan pemandangan ini, tak dapat menahan perasaan campur aduk. Dia awalnya pergi keluar kota Duanbei untuk mencari jejak naga muda.
Tanpa diduganya dia akan bertemu Tuan Muda. Kalau bukan karena saran dari leluhur keluarga Gu untuk melindungi jalannya, dia akan kehilangan kesempatan besar ini. Sekarang, dia menjadi salah satu orang pertama yang mengikuti Tuan Muda. Melihat kartu pinggang tributor di pinggangnya, si tua buta sudah bersiap untuk kultivasi tertutup yang akan datang untuk menerobos ke alam bijak. Saat ini, dia hampir tidak bisa memberikan pertolongan apapun kepada Tuan Muda, dia bahkan tidak punya hak untuk berdiri di sisinya dan membantunya lagi. Para tetua Jian Chen dan Zhao Hai akan memanfaatkan setiap kesempatan yang mereka dapatkan. Dia juga harus segera menerobos ke alam bijak dan menduduki jabatan sebagai tetua. Untuk terus membantu Tuan Muda. Baiklah. Gu Changge mengangguk pelan, memperhatikan Yuan Yabai yang dengan gugup memegang ujung bajunya, lalu tersenyum sambil langsung menggenggam tangan kecilnya. Dengan lompatan ringan dari perahu terbang, mereka mendarat di gerbang gunung. Zhao Hai menarik kembali perahu terbang, mengikuti dari belakang bersama Jian Chen dan yang lainnya. Banyak tatapan mata yang tertuju padanya di gerbang gunung, benar-benar sunyi. Baru ketika Gu Changge hendak melangkah masuk ke gerbang gunung, seorang tetua akhirnya berbicara, Sekte Pedang menyambut pewaris suci. Seketika itu juga, banyak sekali pengikut Sekte Pedang, sebagian membawa pedang di punggung mereka membungkuk sambil menggenggam tangan, dan sebagian lagi memberi hormat sambil memegang pedang di tangan dan mengepalkan tangan. Serentak mereka berkata kepada Gu Changge, kami memberi hormat kepada pewaris suci. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka memancarkan niat pedang mereka sendiri, bagaikan energi pedang yang menjulang tinggi menembus angkasa. Bahkan kabut roh di langit pun tersebar oleh niat pedang mereka, memperlihatkan langit biru cerah di atas. Ratusan penggarap pedang melepaskan niat pedang mereka bersama-sama, menciptakan aura yang sangat menakutkan, bahkan mampu menandingi tekanan alam sage tanpa kelemahan sedikit pun. Mereka ada di sana untuk memberi penghormatan kepada sang pewaris suci, tetapi juga untuk melihat kemampuan apa sebenarnya yang dimiliki oleh sang pewaris suci ini. Bisakah dia menahan niat pedang semua orang dan melangkah ke gerbang gunung? Jika, sebagai pewaris suci, dia bahkan tidak dapat melintasi gerbang gunung di bawah pengaruh niat pedang mereka, itu akan menjadi kekecewaan yang sangat besar, dan sudah sewajarnya, hanya akan ada sedikit harapan dan kekaguman padanya di masa mendatang. Ratusan macam pedang niat membumbung tinggi ke langit. Dengan kultivasi Gu Changming yang terbatas, dia segera merasakan kegelapan di depan matanya dan hampir pingsan. Untungnya, Zhao Hai segera meletakkan tangannya di bahunya, melindunginya dari hantaman pedang inten tersebut. Baru pada saat itulah Gu Changming dapat mengatur napasnya, meskipun kakinya masih terasa lemas, barusan ia merasa seakan-akan berada di lautan pedang, di ambang kehancuran setiap saat. Gu Qianjun berkeringat dingin, menggertakkan giginya dan bertahan, tetapi tulang punggungnya tetap tegak. Awalnya Jian Chen berniat membantu muridnya menahan dampak dari niat pedang, namun melihat hal ini dia pun diam-diam menarik tangannya. Dia tidak menyangka muridnya mampu menahannya sendirian. Itu memang sebuah kejutan, dan, pada kenyataannya, bukan hal buruk baginya, menghadapi begitu banyak SWOT inten merupakan kesempatan langka. Anggap saja itu sebagai penempaan hati. Yuan Yabai dengan takut-takut bersembunyi di belakang suaminya, menggenggam tangan kanannya erat-erat. Lalu melihat ke arah Gu Changge. Menghadapi niat pedang tersebut, dia menghentikan kakinya yang terangkat di udara, tanpa meletakkannya di dalam gerbang gunung Sekte Pedang. Melihat ini, banyak murid Sekte Pedang mengira dia sedang menenangkan diri, melawan niat pedang. Wajar saja, di antara kerumunan itu ada banyak sekali murid dalam dan murid langsung alam gerbang surgawi tingkat 8, dan anak ajaib dari wilayah utara ini masih berada di tahap awal alam tak terbatas tingkat ke-7, yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri. Asal dia bisa menahan niat pedang dan berjalan memasuki gerbang gunung, melangkah 3 langkah sudah terhitung lulus, dan 5 langkah sudah terbilang dikagumi. Menghadapi ratusan orang, yang sebagian besarnya berada di alam yang sama dan beberapa bahkan lebih tinggi, tekanan itu bukanlah masalah sepele. Setidaknya para murid yang hadir percaya bahwa sangat sedikit dari mereka yang bisa melangkah 3 langkah, dan bahkan para murid langsung itu mengakui bahwa di level Gu Changge, mereka tidak bisa melangkah 5 langkah. Para tetua pun tetap diam-diam menyetujui tindakan para pengikutnya. Ini telah menjadi aturan tak tertulis di Sekte Pedang, setiap murid baru yang dianggap jenius akan menghadapi ujian seperti itu. Cara penyambutan seperti ini cukup menarik. Tanpa diduga, Gu Changge hanya tersenyum tipis. Tekanan. Tidak ada. Dia tidak berencana mengambil beberapa langkah itu. Ingin menguji batas kemampuannya. Sempurna, dia juga ingin melihat seberapa mampu murid-murid Sekte Pedang ini.